ketemu lagi dengan saya Ratu Balgis dan kita ada di Bateman Podcast RRI Palu. Dan hari ini kita akan membahas mengenai urgensi Raperda Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat atau disingkat PPMHA di Sulawesi Tengah. Dan malam hari ini saya sudah bersama 3 narasumber yang tentunya cukup mumpuni ya kalau membahas soal PPMHA ini. Sudah hadir bersama saya ada Kak Aristan SPT selaku Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Kakak, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Oke, saya panggil Kakak tidak apa-apa ini ya? Biar lebih Panggil apa saja. Oke, baik. Selanjutnya saya sudah bersama juga dengan Dr. Ansar Saleh SHIMH selaku akademisi tentunya. Sip. Beliau juga seorang dosen pengajar di Fakultas Hukum Unpad dan saat ini juga beliau adalah tim penyusun kajian Ranperda PPMHA. Assalamualaikum, apa kabar Waalaikumsalam Kak? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Oke, dan juga yang terakhir saya sudah bersama ada Bapak Joisman Tanduru, perwakilan Karama dan juga Kepala BRWA Sulawesi Tengah. Assalamualaikum, apa kabar Kak? Salam. Oke, baik. Nah, sebelum kita lanjut ya kaitannya dengan pembahasan kita malam hari ini, saya ingin mungkin Kak Oi ya, saya sebut begitu saja Sebut Oi. lebih enak. Nah, kita bicara soal Karama ini ya, karena Karama ini yang menjadi pendorong kegiatan atau ini tadi ya, urgensi Ranperda ini. Oke, nah sebenarnya Karama ini apa Kak? Bisa Kakak jelaskan? Baik, terima kasih. Saya langsung aja. Karama ini adalah koalisi advokasi yang dibentuk oleh kawan-kawan CSO atau NGO di Sulawesi Tengah terkait dengan advokasi untuk rekognisi hak masyarakat hukum adat, di mana proses yang kami membentuk itu atas kegelisahan kami terkait dengan bagaimana masyarakat adat di Sulawesi Tengah ini sudah sejak lama tidak memiliki pengakuan terhadap perlindungannya. Secara khusus itu di Sulawesi Tengah ini ada banyak yang kita tahu proses konflik terjadi, penegasian hak-hak masyarakat adat itu kemudian terjadi. Gitu. Nah, berdasarkan itu maka teman-teman koalisi membangun koalisi ini bersama ada Yayasan Merah Putih Sulteng, di situ ada Walhi Sulteng, ada saya sendiri dari Badan Registrasi Wilayah Adat, kemudian ada Aliansi Masyarakat Adat Sulawesi Tengah, ada Perkumpulan Bantaya, ada Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif Sulawesi Tengah, ada Yayasan Peduli Pendidikan dan Lingkungan. Nah, itulah kami bersama-sama berinisiatif untuk memastikan Karama ini bisa dijalankan begitu di Sulawesi Tengah, karena ada proses yang sudah banyak terjadi di provinsi lain, tapi kemudian di Sulawesi Tengah ini tidak dilakukan begitu. Walaupun sebenarnya berdasarkan sejarah Sulawesi Tengah ini sudah juga sejak mungkin di 2000 tahun 2000-an itu sudah pernah menginisiasi proses mendorong Ranperda ini. Saya ingat dulu masih di YPR ya. Zaman Walhi juga di situ bersama-sama. Nah, itu pernah mendiskusikan bagaimana mendorong. Sempat sudah masuk di DPR. Tapi kemudian mentah dengan sendirinya tidak kemudian direspon baik oleh legislatif pada saat itu. Nah, berdasarkan itu maka teman-teman CSO yang bergerak di masyarakat adat selama ini kemudian melakukan proses mendorong pada level kabupaten dulu. Nah, di kabupaten itu kemudian dipastikan perda-perda kabupaten ini terbangun begitu. Yang muncul pertama ada di Morowali Utara tentang Tauta Awana. Kemudian ada di Sigi. Kemudian ada di Tojo Una-Una. Yang baru-baru tahun 2024 ini ada di Bangkep. Bangkai Kepulauan. Nah, baru itu Perda
yang pada level kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Okay. Nah, yang pertanyaannya kemudian bagaimana dengan di level provinsinya? Yang kita inginkan ini karena berdasarkan data BRWA yang kami melakukan tugas meregistrasi seluruh komunitas masyarakat adat di Sulawesi Tengah ini. Di BRWA itu ada kurang lebih 87 komunitas masyarakat adat yang memiliki wilayah lengkap dengan petanya, data sosialnya, itu semua ada di kami. Dan itu kami proses sampai pada verifikasi dan validasi dokumen-dokumen mereka. Nah, itu ada 87 itu dengan kurang lebih luasannya itu ada 922 ribu lebih luasan wilayah adatnya keseluruhan. Nah, itu masih berjalan terus, masih sementara terus, dan itu akan bergerak terus data yang ada di kami. Kami memastikan 1 atau 2 juta hektar itu mungkin kami dapat temukan 1-2 tahun ke depan luasan wilayah adat di Sulawesi Tengah. Dengan tentunya kalau kita mau lihat populasi, pastinya itu 500 sampai 1 juta, 500 ribuan orang itu bisa ada di dalam wilayah-wilayah adat itu. Gitu. Nah, itu sebenarnya potensi di mana Sulawesi Tengah ini bisa memastikan keberadaan mereka itu bisa lebih baik begitu. Nah, kita bisa lihat hari-hari belakangan itu ada banyak terjadi situasi-situasi di mana masyarakat adat itu kemudian tidak diakui keberadaannya di wilayahnya, apalagi terhadap identitas mereka. Nah, itu yang kemudian menjadi krusial menurut kami, yang harusnya menjadi prioritas pemerintah saat ini untuk memastikan mereka, keberadaan mereka dan identitasnya dapat berjalan sesuai dengan kearifan lokal yang mereka bangun. Nah, itu sebenarnya Karama ini kemudian kita dorong sejak tahun 2019. Sempat stagnan kemarin karena pada saat 2019 itu ada COVID, ada proses-proses yang kemudian menghalangi kegiatan, dan aktif kembali 2023 kemarin. Kami juga di awal masih Ibu Nilam Ketua DPRD, kami menghadap langsung beliau sampai di kediamannya di Jakarta. Saya dengan teman berapa orang kami datang ketemu untuk memastikan Perda ini bisa dimasukkan di legislasi. Walaupun sebenarnya pemikiran kami bagaimana Perda ini diinisiasi oleh eksekutif. Dalam ini pemerintah provinsi. Tapi pada saat lalu diskusi dengan mereka bahwa ternyata mereka tidak punya kemampuan untuk membangun Perda ini bisa didorong gitu. Yang akhirnya kami mencoba untuk masuk melalui pintu legislatif, dan akhirnya itu tersahuti pada tahun yang kemarin, dan lebih baiknya lagi tahun ini justru semakin baik begitu progresnya, sehingga harapan kami Perda ini kemudian bisa menjadi bagian lebih urgent lagi dibahas di legislatif begitu, lebih masif lagi dibahas legislatif, karena ini memang kepentingan masyarakat paling masyarakat yang di pinggiran itu yang kemudian membutuhkan perhatian bersama semua kita begitu. Nah, Kak, kalau bicara soal perlindungan, ini kan bicara perlindungan ya masyarakat adat. Nah, sebenarnya seberapa tidak terlindungi mereka ini gitu, masyarakat adat ini, bisa Kak jelaskan gitu? Mungkin ada contoh konkret terkait dengan kasus-kasus dan lain sebagainya ya. Silakan Kak. Baik. Kalau ketidak terlindungi karena ini perdanya
pengakuan dan perlindungan. Ya, betul. Yang pertama pengakuan itu mereka itu harus diakui karena mereka satuan komunitas yang sudah lama sejak turun temurun ada di wilayahnya itu. Oke. Ya. Itu mereka harus diakui. Berarti selama ini mereka tidak diakui. Iya. Karena di undang-undang kita itu harus demikian, gitu. Walaupun mereka ada di situ, tapi kalau kemudian regulasi tidak menyatakan mereka adalah masyarakat asli di situ, masyarakat yang memiliki sejarah asal usul dan identitas yang memang sejak turun temurun di situ, itu tetap mereka akan kapan saja, ketika ada sesuatu yang bisa mendegasikan keberadaan mereka, mereka keluar saja dari situ. Itu bisa terjadi. Dan itu ada beberapa hal terkait dengan misalnya bagaimana mereka mempertahankan sumber daya alam yang ada di wilayah mereka, yang kemudian misalnya ada hal-hal investasi atau apa saja yang kemudian merugikan keberadaan mereka di situ. Mereka tidak bisa dapat apa-apa di situ. Gitu. Begitu ya. Nah, itu sebenarnya yang ada banyak lah situasi yang kemudian bisa kita lihat hari ini. Kemarin ada situasi misalnya di masyarakat adat Burangas ya. Di mana namanya Morowali. Itu ada proses penyingkiran juga di sana. Penegasian hak-hak mereka terhadap wilayahnya mereka. Nah, itu sebenarnya kalau di kita ketika ini proses terjadi, ini perda terjadi, mereka bisa memiliki peran juga untuk menentukan nasib mereka gitu di situ. Saya kira itu. Saya dapat Kak Oi. Saya mau ke Pak Dewan dulu. Nah, kalau bicara soal Ranperda ini, progresnya seperti apa kalau di DPRD Provinsi sendiri? Baik, terima kasih. Nah, ini kan sebetulnya sudah lama digagas seperti disampaikan oleh kawan Oi tadi. Ini kan perjuangan yang sudah lama untuk mendorong adanya peraturan daerah yang mengakui ya, dan melindungi keberadaan masyarakat adat yang sebenarnya rentan ya atas pembangunan yang dilakukan sekarang ini kan gitu. Nah, alhamdulillah di tahun ini Ranperda ini sudah masuk sampai tahapan penyusunan naskah akademik sudah tertibnya. Nah, pada tahap penyusunan naskah akademik ini berikutnya akan ada pendalaman kajian atas naskah akademik itu. Biasanya DPR akan menyelenggarakan fokus grup diskusi salah satunya ya dengan mengundang para pihak yang berkepentingan ya, mulai dari akademisi maupun mereka yang terkait langsung dengan keberadaan Ranperda ini sendiri ya. Nah, sesudah itu nanti akan paripurna ya untuk ditetapkan sebelum nanti rancangannya akan dibahas di Komisi 4 yang sebagai komisi terkait dengan Ranperda ini. Nah, setelah itu nanti akan difinalisasi oleh Komisi 4 sebelum nanti Biro Hukum akan melakukan fasilitasi ke Kementerian ya, Kementerian Dalam Negeri sebelum nanti ditetapkan dalam paripurna. Nah, insya Allah dalam tahun ini kalau proses ini berjalan dengan lancar ya, naskah akademiknya bisa cepat selesai, kemudian pendalaman melalui FGD itu bisa dipercepat dan tidak ada halangan, kemudian proses di Komisi 4 juga berjalan lancar, proses fasilitasi di Kemendagri juga berjalan mudah, itu maka insya Allah di tahun ini bisa ditetapkan sebagai perda ya, perda pengakuan dan pelindungan masyarakat hukum adat, kira-kira itu yang ada hari ini. Alhamdulillah sudah sampai tahapan itu. Nah kalau bicara perda itu di kecamatan ini kan sudah toki semua ya ini ya, kayak di Sigi itu kemarin kabupaten. Kabupaten maksudnya itu kan sudah di toki semua bahwa ini mereka diakui gitu, ada pengakuan yang sudah didorong dan itu sudah gitu. Jadi memang sekarang ditunggu itu adalah dari provinsi ya untuk bisa bagaimana caranya ini dipercepat, karena kan kalau bicara soal majunya cara berpikir di kabupaten sudah lebih maju ya. Jadi memang Pak Dewan ini akan jadi sesuatu yang sangat urgent betul, dan bisakah dipercepat gitu? Kesannya agak slow ini kalau saya bilang kalau di DPRD provinsi. Sebetulnya tidak juga ya. Ini kan belum setahun sebetulnya ya di DPR ini.
karena kemudian Perda menjadi Perda inisiatif DPR proses belum berjalan cepat ya, karena dari Perda itu tidak lama kemudian didorong pada proses selanjutnya. Hari ini sudah sampai pada tahapan pembentukan tim dan penyusunan naskah akademik, itu berjalan cepat sebetulnya. Kita berharap penyusunan naskah akademik juga berjalan secara cepat ya oleh tim ini, sebelum nanti seperti saya bilang tadi akan dibahas di Komisi 4 sebelum paripurna dan di fasilitasi ke Kemendagri. Insya Allah tahun ini akan berjalan. Kita mempercepat ini, tidak ada ini ya, karena semua bersepakat bahwa ini urgent bagi daerah ini terkait dengan ancaman yang dihadapi oleh masyarakat adat kita di sini. Nah, ini kan wilayah investasi luar biasa, investasi pertambangan dan perkebunan ya, dan hampir semua investasi perkebunan sawit utamanya ya, dan pertambangan itu berada di wilayah-wilayah masyarakat adat kan begitu. Nah, kenapa DPR sangat tertarik ya dan berpikir menjadi urgent untuk segera ditetapkan sebagai perda, karena kita melihat itu ada bahaya penyingkiran terhadap masyarakat adat kita itu kan, dengan boomingnya investasi di sektor perkebunan besar dan pertambangan itu. Saya tadi ceritakan di Morowali yang hari ini bagaimana investasi pertambangan kemudian menyingkirkan keberadaan masyarakat umum adat di sana kan begitu. Kemudian di wilayah Taman Nasional Relindu ya, ada 63 desa yang juga dihuni masyarakat umum adat. Kita berkomplit dengan wilayah Taman Nasional kan begitu. Di hampir semua wilayah kita akan begitu. Kenapa urgen di provinsi ini? Karena memang wilayah hukum adat ini kan berada di lintas kabupaten kota ya kan gitu toh. Jadi Perda kabupaten kota sudah tidak cukup lagi untuk memberikan perlindungan pada masyarakat. Harus ada Perda provinsi ya toh. Karena kalau lintas kabupaten wilayah itu menjadi kewenangan provinsi. Itulah kenapa di DPR sendiri mempercepat proses ini sehingga kita betul-betul memiliki peraturan daerah yang memberikan perlindungan kepada keberadaan masyarakat hukum adat terkait dengan rencana pembangunan yang ada di Sulawesi Tengah. Karena kita mau pembangunan berjalan tanpa ada penyingkiran terhadap siapapun, termasuk kepada masyarakat hukum adat kan, kira-kira begitu. Ya, kalau bicara ini sedang progres, kira-kira Pak Dewan kapan? Insya Allah tahun ini kita tetapkan ya. Tahun ini ya. Iya, tahun ini. Berarti kita akan menunggu tahun ini janjinya. Karena ini Ramperda ini adalah satu dari 10 prioritas DPR tahun ini. Mudah-mudahan bisa di ulang tahun masyarakat adat. Insya Allah. Tergantung ini seberapa cepat naskah akademik ini yang disusun oleh. Karena sekarang ini pada tahapan penyusunan naskah akademik di tim penyusunnya. Tergantung seberapa cepat tim penyusun ini yang terdiri dari ada akademisi di dalamnya juga di sana. Kalau bisa selesai dalam sebulan, bulan berikutnya sudah bisa di paripurna, kemudian dibahas di Komisi 4 sebelum nanti ada pendalaman kajian kan begitu. Saya ke Ansar dulu terkait dengan penyusunan ini ya. Kita ketika ini disusun apa sebenarnya yang, karena kan ketika menyusun itu yang disusun adalah sari-sari penting ya, seperti itu ya. Nah, kira-kira apa yang paling penting sebenarnya yang harus bicara urgent ya? Karena kan seperti Kak Oi bilang bahwa perlu pengakuan, perlindungan dan seperti itu. Secara historikal, apa sebenarnya yang paling penting ketika bicara soal kita melindungi dan bicara soal pengakuan ini masyarakat adat ini? Jadi Kakak Ratu, kita semua sepakat mungkin ya bahwa sebelum ada Indonesia di negara ini sudah ada orang tinggal, mungkin begitu ya. Percaya kan itu pasti. Ya kan. Jadi sudah ada, memang sebelum ada Palu ini, Sulawesi Tengah itu sudah ada orang di sini, dan ini bukan tanah kosong, ya kan ya. Jadi saya juga dengar dan pasti itu ada. Dan mereka pada waktu itu sebelum ada negara ini atau sebelum ada penjajah datang, mereka punya berdaulat secara politik, ya kan. Mereka mandiri secara ekonomi dan mereka itu berbudaya secara bermartabat secara budaya. Nah, datangnya negara, hadirnya negara atau hadirnya pihak-pihak lain membuat ketiga hal masyarakat yang ada sebelumnya itu termarginalkan. Nah gitu. Misalnya saya begini, kapan negara
kan negara punya tanah ini. Kapan dia beli ke sama masyarakat? Kapan kira-kira? Nggak pernah dia beli. Kapan dia tukar menukar? Misalnya di Morowali, tahu-tahu itu punya lokasi. Tiba-tiba negara klaim di situ negara. Kapan dia beli? Nggak ada, nggak pernah dia beli. Ya kan, di Golo misalnya di Salena, tiba-tiba orang tanam durian, tidak bisa tanam ini, tidak. Padahal sebelum ada negara ini, mereka sudah ada di sana dan mereka kuasai tanah. Tiba-tiba negara datang tanam di situ, kamu nggak bisa ada di sini. Itu dia, kan? Posisinya sekarang begitu masyarakat adat. Nah, makanya masyarakat adat ini adalah salah satu warga negara yang tanpa KTP. Jadi kalau misalnya warga negara tanpa KTP itu sekarang nggak ada. Gitu. Makanya itu jadi perhatian internasional dan negara harus mengakui keberadaan mereka. Kan negara harus mengakui keberadaan mereka itu sehingga apa? Sehingga mereka itu dikembalikan ulang kedaulatannya tadi itu. Dikembalikan kemandirian mereka, dikembalikan ulang ke martabat mereka. Karena hadirnya negara secara ya memang saya meyakini itu bahwa kondisi masyarakat asli itu termarginalkan. Misalnya permasalahan hukum yang dipakai itu ini hukum sudah bertahun-tahun berlaku, sudah mendarah daging, tapi yang dipakai adalah hukum-hukum yang baru datang dan itu dipaksakan pemberlakuannya. Begitu juga hal-hal ekonomi, penguasaan. Masalah adat sudah tanam damar, sudah tanam apa segala macam dipaksakan untuk tanam sawit, dipaksakan untuk tanam coklat, dipaksa. Itu jadi membuat membuat masalah itu tidak mandiri secara ekonomi. Secara politik juga begitu, ya kan? Secara politik agama dan segala macamnya. Nah, dari ini kalau dibiarkan kan kalau teruskan tanpa ada ini hilang status kita dan kita terancam kehilangan sejarah, ya kan? Kehilangan orang-orang yang lain, kehilangan budaya dan kehilangan dan lain-lain. Nah, maka dari itu dunia internasional itu kan dunia internasional mendesak negara semua itu untuk melakukan pengakuan. Ya kan? Ada 2 instrumen internasional itu ILO berapa itu sama UN itu yang mendukung supaya negara untuk ini. Nah, celaka kita celaka saya ini, ya kan? Kan kalau di daerah kan misalnya masa saya punya tanah, saya harus lapor dulu ke pemerintah, terus pemerintah ini Pak, ini tanah saya sudah lama. Pak, bukan tanahmu itu tanah saya. Nggak mungkin gitu kan. Nah, cuma celakanya di Indonesia sistemnya harus begitu. Gitu kan. Negara, masyarakat adat, kalau mau dia mengakui dirinya sebagai masyarakat adat, harus diakui oleh negara. Harusnya nggak butuh pengakuan negara. Kami yang harus akui Kemora kan, bukan Kemora yang akui kita orang. Kan gitu kan. Kalau Ratu masuk ke rumahnya orang, terus usir orangnya itu, terus saya punya tanah kan nggak bisa begitu, ya kan? Nah, dunia internasional cuma kita dalam sistem konstitusi kita, ya kan? Karena kita bagian dari kolonialisme, itu pasal 18 mengatakan bahwa ya kalau mau begitu harus diakui. Nah, makanya muncullah perda pengakuan itu, pengakuan masyarakat adat. Jadi kalau misalnya masyarakat adat mau menguasai tanah yang dia punya itu, ya kan? Dia harus melalui pengakuan. Nah, itu adalah salah satu kendala. Nah, sehingga tadi diceritakan Pak Oi, diceritakan Pak Aristan bahwa masyarakat adat datang ke DPR untuk meminta. Ya harusnya tidak bisa begitu. Nah, minta pengakuan. Nah, itu celakanya kenapa banyak masyarakat adat tidak diakui karena kepedulian DPR legislasinya nggak peduli terhadap itu. Alhamdulillah ya kan sekarang anggota DPR-nya itu sangat saya rasakan karena saya penyusun. Kami itu dari OI sama Pak Aristan itu kan dari dulu tahun 2000-an itu mendorong itu susahnya minta ampun. Susah kita harus gini macam-macam karena ekskalasi dan alhamdulillah saya heran harusnya lebih susah sekarang karena sekarang itu wilayah pertambangan semakin besar kan pertambangan semakin ekstraktif harusnya ya tapi alhamdulillah sekarang tidak tahu kenapa itu saya merasakan itu sangat mudah untuk mengusulkan ini mudah-mudahan ini konsisten terus sampai ke penetapan. Nah sistem kita lah yang
mengatakan bahwa untuk mendapatkan tadi itu harus melalui proses pengakuan. Nah, pengakuannya itu salah satunya adalah dalam bentuk perda. Nah, dari bentuk perda. Maka kenapa sangat urgen? Karena ini masalah kemanusiaan, ya kan? Masalah kehidupan warga negara, masalah apa yang lebih tinggi daripada negara itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga ini harusnya ini bukan urgen lagi, sangat penting gitu kan, sangat penting. Coba cerita misalnya tadi itu kita ini ada 78 88 87 lokasi. Itu pun lokasi itu saya meyakini bahwa banyak yang belum terdaftar. Misalnya kemarin waktu kita diskusi dengan ini, itu masyarakat Rai itu dari ujung ke ujung itu belum masuk ke dalam lokasi yang tadi itu. Di dalam itu ada 100.000 lebih masyarakat tinggal. Dan mereka tinggal itu sebagian besar di kawasan hutan. Dan mereka herannya di kawasan hutan yang mereka tidak tahu ini sebenarnya ini tanahku, tapi negara bilang itu bukan tanahmu. Itu adalah lokasi hutan. Sehingga kalau mereka potong pohon di situ pidana itu. Bisa dipidana. Mereka semua yang ada di kawasan ini itu harus memohon kepada pemerintah untuk melakukan pengakuan. Pengakuan statusnya, pengakuan kewilayahannya, pengakuan ke ininya dan segala macam. Sehingga itu makanya maka alhamdulillah DPR periode sekarang membuka ruang untuk itu, untuk mempercepat perda ini. Itu dia kepentingannya. Nah, kalau bicara tadi pengakuan juga. Kak Oi, kita itu sekarang punya, itu kalau menurut saya itu bagian dari pengakuan loh. Ada namanya Badan Musyawarah Adat, itu yang dibentuk oleh pemerintah dibentuk itu di setiap daerah gitu. Nah, apa sebenarnya bedanya itu? Baik. Badan Musyawarah Adat ya. Itu sebenarnya agak berbeda ya dengan perjuangan kita terkait berbeda atau memang berbeda sama berbeda sekali ya dengan perjuangan kita terkait dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat ini. Karena memang di urusan mereka mungkin terkait dengan sidang-sidang adat ya. Sidang-sidang adat atau givu-givu itu Nah, ini kalau di kita ini kan lebih pada tenurialnya. Keberadaan mereka di wilayah adatnya. Nah, kalau semacam yang kami catat di BRA ini kan masuk pada kepentingan Perda PPMH di provinsi ini ada sampai dengan hari ini ada kurang lebih 31 wilayah adat itu yang lintas administrasi negara. Nah, maksudnya lintas kecamatan, lintas kabupaten kota. Gitu. Ada segitu. Tapi itu juga masih saya yakin masih akan bertambah di beberapa tempat. Malah ada yang lintas provinsi. Sulawesi Tengah dan Luwu. Itu ada kasus begitu. Nah sebenarnya semacam kemarin bagaimana memastikan mereka diakui di wilayahnya. Nah, ketika mereka berada di lintas kabupaten administrasi negara ini, ketika mereka mengusulkan untuk keberadaan hutan adatnya misalnya, nah itu tidak bisa. Kasus kemarin Toro. Mereka mengusulkan, kata Toro itu mengusulkan hutan adatnya di hutan adat mereka itu ternyata setelah dicek ada di wilayah Sigi dan Posok. Gitu. Di dua kabupaten. Nah itu kemudian tidak bisa diberikan pengakuan penetapan hutan adatnya oleh Kementerian Kehutanan karena ada di lintas administrasi. Kasus yang sama juga hari ini terjadi di Morowali, di Tautawana, di Kasiala tuh Empua itu. Nah itu sampai dengan hari ini juga itu terbengkalai pengusulan penetapan hutan adatnya karena alasan Kementerian Kehutanan karena mereka lintas administrasi, gitu. Nah itu yang kemudian
kenapa ini penting juga kita mau memastikan itu. Yang selanjutnya terkait juga dengan tanah ulayat. Itu juga mandat Permen ATR tahun 2024 itu. Nah, itu memastikan seluruh tanah-tanah ulayat ini didaftarkan. Kementerian ATR itu mengeluarkan instruksi harus mendaftarkan tanah-tanah ulayat. Yeah. Nah, negara hari ini kita tidak diakui keberadaannya. Yeah. Gitu loh. Mana melakukan proses pendaftaran itu. Nah, saya kira itu yang menjadi bahagian kami ketika mau disandingkan dengan misalnya itu apa tadi itu Dewan Adat. Okay. Nah, kalau itu kan sebenarnya di Pergub juga ada itu terkait dengan apa namanya Pergub tentang peradilan adat di Sulawesi Tengah itu ada. Itu mereka melekatnya mungkin di situ, bagaimana tata cara peradilan, bagaimana mengatur givu-givu lembaga adat, walaupun sebenarnya dalam organisasi yang kita bangun di gerakan masyarakat adat di kita itu sebenarnya bukan pada soal-soal bagaimana mereka masuk pada lingkup peradilannya mereka, karena itu menjadi hak mereka. Bagaimana tata cara, karena itu sudah hidup lama di sana. Kita tidak bisa ganggu gugat itu peradilan itu. Saya kira itu yang menjadi konsen kami. Nah Kak, kalau bicara soal tadi ya tanah ulayat itu kan sebenarnya simpang siur jadinya. Ini harus seperti apa? Kalau di Kakak sendiri bagaimana nanti pada saat menyusun Ranperda ini juga ya di provinsi sendiri? Karena kaitannya tadi ternyata kalau bicara soal sudah lintas kabupaten, nah itu kan nanti sudah apa namanya sudah jadi ini harus bagaimana gitu? Apakah sudah ada juga disusun seperti apa nanti jalan keluarnya? Karena kita butuh itu. Ketika ada masalah berarti harus ada jalan keluar yang mau dipikirkan gitu. Apakah juga di DPRD sendiri provinsi itu sudah ada pemikiran sampai di situ juga? Sampai di hal yang sedetil itu ya tadi ya, gitu. Baik, sebetulnya Ranperda ini mengacu kepada undang-undang yang ada di atasnya ya. Okay. Saya punya catatan-catatan di sini ya. Misalnya, kenapa DPR menginisiasi Ranperda tentang pelindungan, pengakuan dan pelindungan masyarakat adat ini. Pertama, kita mengacu kepada ada deklarasi internasional ya tentang masyarakat adat ini, di mana ada pengakuan, harusnya ada pengakuan negara nih. Terhadap masyarakat adat mencakup hak ekonomi, sosial, budaya, termasuk hak atas tanah untuk menegaskan harkat martabatnya sebagai masyarakat yang sama dengan masyarakat lain. Jadi berbeda dengan yang disebut tadi itu Badan Musyawarah Adat yang hanya mengurusi soal perilaku sosial masyarakat, tidak hanya mungkin ada tapi mencakup juga, hak yang lebih luas itu. Kemudian di Indonesia sendiri ada pengakuan atas keberadaan masyarakat adat ini diatur dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 itu di mana negara harus mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat serta hak-hak tradisionalnya. Hak-hak tradisionalnya termasuk tadi di ruang dan wilayah hidupnya itu. Nah, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Itu menurut konstitusi kita. Kemudian secara normatif selain Undang-Undang Dasar 45 itu ada juga perundang-undang lainnya, misalnya ada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 60 itu juga mengaku keberadaan masyarakat hukum adat. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 41 tahun 99 tentang kehutanan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan kemudian ada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pelindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang pelindungan hutan dan juga pengakuan dan pelindungan hutan adat, mencakup hak masyarakat adat dalam mengolah hutan. Jadi bukan serta-merta ada perda ini karena ada memang undang-undang di atasnya kan begitu. Yang terakhir ada putusan MK ya mengakui keberadaan hutan adat masyarakat itu. Jadi sebetulnya yang diatur dalam Ranperda atau insya Allah akan jadi perda tentang pengakuan dan pelindungan masyarakat hukum adat itu tidak hanya mencakup perilaku sosial masyarakat adat, tapi juga lebih kepada pengakuan negara atas keberadaan mereka secara lebih komprehensif itu, termasuk pengakuan hak atas wilayahnya,
atas wilayah adatnya, atas hak atas ekonomi dan keberagaman budaya segala macam itu diatur di sana kan gitu. Karena memang kita ingin negara memberikan perlindungan kepada masyarakat adat ini untuk juga hidup berdampingan atau hidup seperti masyarakat lainnya, seperti deklarasi internasional tentang masyarakat adat itu kan gitu, kira-kira begitu. Oke, jadi memang kalau dilihat ya dari atas, dari internasional PBB itu sudah mendukung, terus turun ke bawah lagi, terus malah di kabupaten itu sudah ada. Berarti memang yang ditunggu ini tinggal di ya karena itu kita di DPR ya? mempercepat ini. Insya Allah tahun ini akan kita bisa tetapkan sebagai perda ya, sehingga ada acuan bagi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat adat kita, mencakup seluruh hak-hak yang tadi itu, hak ekonomi, hak sosial budaya, hak atas wilayah adatnya kan gitu. Ini jadi urgen bagi kita. Betul sekali, urgen. Nah, berarti sekarang lagi menunggu penyusunan. Ya, sekarang sudah di tahapan ini ya, penyusunan naskah akademik ya. Saya dengar sudah ada timnya. Ada timnya, sudah ada tim penyusunan naskah akademik, bisa selesai dalam waktu dekat ini. Kemudian nanti akan dilakukan pendalaman ya, dengan mengundang banyak pihak yang untuk membahas naskah akademik itu. Berarti masih ada proses itu lagi ya? Sesudah itu nanti seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketika itu sudah selesai akan diparipurna, kemudian akan dibahas di Komisi 4 ya, atau untuk pembahasan ranperdanya saja. Sudah ranperda, bukan lagi naskah akademiknya, ranperdanya. Sesudah itu nanti akan ada proses fasilitasi di Kemendagri. Kemudian kalau sudah cepat akan paripurna ditetapkan sebagai perda, insya Allah. Baik, kita menunggu semua ini ya, tahun ini. Insya Allah tahun ini, insya Allah. Tahun ini ya. Karena DPR sendiri berkomitmen ya, melihat ancaman yang serius terhadap masyarakat adat, maka perda menjadi urgen untuk segera kita tetapkan. Oke, baik. Karena waktu, mungkin ada yang mau disampaikan? Oke, baik. Terkait dengan kasus atau hal yang kemudian menjadi urgen menurut kami juga di Karama ini, kalau melihat dari 30-an lebih tadi wilayah adat yang kami catatkan di BRWA itu, yang kemudian menjadi lintas lintas administrasi negara, itu misalnya ada di Ngolo itu. Ngolo itu kalau dilihat dari situasinya hari ini, ancamannya itu sangat tinggi. Ada tambang galian C di sana, ada hutan lindung yang hari ini juga selalu bermasalah dengan mereka. Pada 2023, 2023 kemarin itu sempat ada kasus di sana. Kemudian mereka sembarang masuk pada lokasi, melarang masyarakat untuk beraktivitas di kebunnya karena itu hutan lindung. Gitu. Dan akhirnya masyarakat sana memanggil pihak kehutanan, dalam hal ini KPH, kemudian diberikan gibu, denda pada saat itu. Tapi hari ini, baru beberapa minggu yang lalu, masuk lagi laporan ke saya, ada situasi lagi di sana, misalnya di bawah pondok mereka, di bawah rumah mereka, ditanami durian. Gitu. Siapa yang tanam? Nah itu oleh proyek kehutanan hari ini. Gitu. Ditanami durian di bawah pohon, di bawah rumah mereka. Di halaman, di bawah, kan mereka punya pondok gitu. Itu ditanami durian. Itu kasusnya di Puntana, di wilayah adat Ngolo. Kalau wilayah adat Ngolo ini ada tersebar di Salena, Durian Poranggu, sama Sintulu. Wilayah Puntana satu ya. Puntana ini di Powelua atas. Nah, sebarannya di situ. Dan itu hutan lindung. Ancaman juga ada. Potensi tambang juga di sana. Ada perkebunan. Gitu. Dan mereka memang sudah dikepung hari ini. Nah, baru berapa minggu lalu kami juga dari BRWA itu menurunkan tim peneliti dari UI masuk ke wilayah sana untuk memastikan proses mereka di sana itu keberadaan mereka itu. Nah, selain itu kasus juga dengan
kawasan Taman Nasional. Di sepanjang kawasan Taman Nasional itu mulai dari Kulawi sampai di Poso itu, kemudian ada banyak situasi yang kemudian menegasikan keberadaan masyarakat adat di sana. Sudahlah kita menarik dari berapa tahun yang lalu proses penangkapan masyarakat di wilayah kawasan Taman Nasional ketika melakukan aktivitas di sana, padahal mereka mungkin hanya mengambil obat-obatan atau mengambil 1-2 batang pohon untuk buat rumah. Kemudian itu terjadi proses penangkapan. Nah, selain itu juga ada proses yang kemudian misalnya kasus di Watu Tau itu dengan Bang Tanah. Itu yang juga kami sudah pernah registrasi wilayah adatnya. Kami sudah verifikasi. Dan itu kami nyatakan BRWA ini kan mengeluarkan proses memverifikasi, kemudian meregistrasi, memverifikasi, kemudian memvalidasi wilayah adat itu ketika dia sudah sesuai dengan sejarah asal usulnya, sudah sesuai dengan dia punya keberadaan wilayahnya berdasarkan peta yang mereka bangun gitu. Kemudian sejarahnya, keberadaannya, sistem hukumnya itu semua kami periksa. Kalau itu memang sesuai dan itu dinyatakan bahwa mereka adalah masyarakat asli di situ, masyarakat yang adat, maka itu kami akan memvalidasi itu melalui sertifikat yang kami keluarkan dari BRWA, menyatakan mereka itu masyarakat adat. Nah, itu sudah kami lakukan. Tapi kemudian datang Bang Tanah, datang ngambil di sana. Gitu. Itu juga terjadi. Kemudian juga misalnya di Poso terkait dengan PLN itu yang Yusuf Kala punya ini, PLTA itu. Itu juga mau ngambil wilayah masyarakat adat itu. Itu kami proses verifikasi juga di lapangan, itu terjadi juga di sana. Gitu. Di Morowali apalagi. Kasus-kasus yang terjadi banyak di Morowali itu kan pertambangan dan sawit. Yang mencuat hari ini itu terkait dengan masyarakat adat di Burangas. Nggak usah kita bilang di wilayah Tautaa sepanjang pegunungan itu juga banyak ancaman juga terjadi di sana terkait dengan perkebunan dan pertambangan. Nah, itu baru-baru ini kami juga melakukan proses verifikasi di Bangkep juga. Di Bangkep juga ada ancaman terkait dengan investasi di sana. Yang kami katakan bukan di soal bagaimana masyarakat ini atau menolak keberadaan investasi itu masuk, tapi bagaimana posisi mereka itu dihargai di wilayah itu. Gitu loh. Kita walaupun di Sulteng ini sudah ada namanya pergub terkait dengan FPIC, tapi itu memang tidak berjalan juga. Pergub itu tidak dipakai dalam proses menjalankan investasi ini. Nah, semoga dari Perda ini kemudian mengakomodir itu. Saya kira itu kalau contoh-contoh beberapa kasus yang urgen, yang membuat urgen Perda ini harus diadakan. Mulai dari kasus kawasan hutan yang menegasikan keberadaan masyarakat adat, kemudian pertambangan dan perkebunan. Saya kira itu. Nah, kalau saya mendengar akan ada sebuah petisi yang saat ini sedang digalakan. Bisa diceritakan? Baik, untuk melakukan proses kampanye untuk mendorong pengesahan Ranperda ini, maka Karama, kami koalisi yang tergabung dalam Karama ini membuat satu petisi bersama yang nanti akan disebarkan kepada masyarakat umum untuk mendukung beradaan untuk pengesahan Ranperda ke depan. Untuk Ranperda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Petisi itu kami akan sebarkan ada di media sosial Karama, ada di IG, nanti ketik saja Karama di situ, ya.
ada barcode-nya juga yang akan disebar oleh teman-teman untuk dijadikan satu petisi ditandatangani bersama untuk mendorong pengesahan Ranperda pengakuan perlindungan masyarakat hukum adat. Scan barcode. Oke, dengan scan barcode ya? Dengan scan barcode. Itu sudah disiapkan sama teman-teman di media sosial. Oke, jadi dengan scan barcode berarti kita sudah mendukung. Oke, baik. Karena waktu, kami mungkin ada yang mau disampaikan? Oke, baik. Terima kasih. Kalau dari kami di Karama, yang pertama memang mengapresiasi progres rencana pembuatan Perda ini oleh, apalagi ini inisiasi langsung oleh DPRD hari ini gitu loh. Karena memang ini perjuangan panjang buat kami teman-teman CSO di Sulawesi Tengah, bagaimana memastikan keberadaan masyarakat adat ini diakui oleh pemerintah. Nah, ini adalah progres yang baik untuk kita semua, saya kira. Walaupun kalau mau membandingkan misalnya anggota legislatif yang dulu dengan hari ini itu sebenarnya agak lain, karena dulu itu banyak juga kawan-kawan kita di sana. Gitu. Dulu ya. Iya. Harusnya bisa dari dulu lalu, itu ya. Iya. Kawan-kawan kita dan mereka juga banyak juga yang mantan-mantan aktivis semua gitu. Tapi kemudian apa yang disuarakan oleh teman-teman semua kemudian tidak terdengar baik di mereka dan tidak berjalan baik begitu. Nah, hari ini walaupun sedikit teman kita yang kita anggap bisa memahami gerakan yang kita bangun ini atau maksud yang kita lakukan ini, tapi ini progresnya lebih baik gitu. Nah, itu menjadi apresiasi kami hari ini untuk teman-teman legislatif, khususnya Pak Wakil Ketua kita hari ini DPRD Pak Aristan. Saya kira itu menjadi harapan kami, ini segera disegerakan, dipastikan, karena walaupun kami kemarin terakhir mengikuti rapat finalisasi di Komisi 4, difasilitasi oleh Komisi 4, dan itu sudah toki palu untuk segera melakukan penyusunan Ranperda, membentuk tim, dan timnya itu sudah dibentuk. Dimintakan juga dari kami Karama 1 orang untuk mewakili masuk ke dalam tim itu, penyusun. Tim penyusunnya ini siapa saja? Ada yang internal mereka ya, termasuk Pak Ansar satu. Salah satunya. Ya, ada Pak Dr. Saiful yang dari kami, atau Pak Ipul. Nah, selain itu ada juga dari Sekdis Kebudayaan, Dinas Kebudayaan. Dan sisanya itu saya kurang tahu yang dari internal DPRD ya. Kemenkumham ya. Kemenkumham juga. Ada Kemenkumham ya. Nah, semoga kita berharap tim ini mensegerakan juga proses penyusunannya dan tahap demi tahap yang akan dilalui itu segera berjalan lancar lah, sesuai dengan harapan yang kita inginkan bersama. Saya kira itu harapan kami dari Karama. Terima kasih. Baik. Saya ke Ansar dulu. Tim penyusun berarti sekarang ini kita akan memantau. Ini akan kita kawal ya, begitu ya. Kak, apa yang mau disampaikan? Karena bicara penyusunan bukan sesuatu yang mudah juga ya, gitu. Iya. Sebenarnya alhamdulillah kami dimudahkan dengan politik yang sekarang ini, gitu ya kan, yang dipimpin oleh Pak Aris dan teman-teman itu. Jadi tidak ada halangan, tidak ada, alhamdulillah ya lancar gitu Pak ini. Cuman memang tantangannya itu adalah materi-materi muatan yang ada di dalam perdanya nanti, gitu kan. Misalnya ini perda ini nanti mengacu ke apa, ke subjek atau ke objek gitu kan. Nah, ada yang menginginkan objek, ada yang menginginkan subjek ya kan, supaya perda ini tadi itu sesuai dengan harapannya teman-teman Karama, bukan perda
semacam perda-perda budaya atau tapi ini perda-perda yang betul-betul tenorial, dia menjamin menjamin hak-hak betul masyarakat adat itu kan sesuai dengan pasal 18. Yang kedua, harapannya itu adalah kan begini, nanti di dalam perda itu yang paling penting adalah cara pengakuannya. Nah, itu cara pengakuannya gimana itu? Apakah datang begini kan biasanya menurut Permendagri atau dan lain-lain, dia harus banyak tahapnya, kan harus. Jadi harus merujuk di banyak undang-undang juga ya? Iya, misalnya kita mau pakai cara apa ini? Cara pengakuan yang mana? Kan kalau menurut Permendagri itu harus mendaftar dulu, terus diverifikasi, divalidasi, terakhir divalidasi dan verifikasi, registrasi, verifikasi dan validasi. Jadi panjang sekali, panjang sekali proses pengakuannya. Dan itu pun penuh birokrasi di dalam situ. Nah, alhamdulillah. Tapi yang ketiga itu misalnya mungkin data ini karena tadi OI tadi sudah sebut kewenangan provinsi ini hanya 38 wilayah. Kan provinsi ini kan dia mengakui masyarakat adat yang ada di 2 wilayah yang bersatuan di 2 wilayah. Saya tadi masyarakat kabupaten. Saya tahu masyarakat Tautawana itu lokasinya itu di Tojo, di Morowali Utara sama Morowali, itu lokasinya. Nah, dia nggak bisa diperdakan di sini, dia harus di provinsi. Misalnya Nggolo, Salena, Bolonggima itu ya. Itu Palu, Donggala dan sebagian Sigi. Nah, itu nggak bisa diperdakan di Palu, dia harus diperdakan di provinsi. Begitu juga mungkin di Mulawi di atas di Genovaro misalnya. Itu Sigi, Palu, itu harus nah makanya kita identifikasi itu ada sekitar 38 wilayah. Itu pun masih menggunakan data BRWA, belum yang lain. Nah, jadi kalau misalnya ini diumumkan ke pemerintah, nah mekanismenya itu yang kalau bisa nanti di dalam Perda itu dimudahkan masyarakat adat untuk misalnya tantangan kami itu ya. Misalnya bagaimana mungkin cara kita mengakui masyarakat adat yang sudah hilang status tanahnya, yang sudah hilang. Mereka misalnya saya dengar kemarin diskusi dengan masyarakat adat Tukum Rai dari ujung sana itu kan kayaknya tanahnya sudah ada kayaknya, mungkin saya nggak tahu Allah. Itu bagaimana cara mengakuinya itu? Karena salah satu, tapi mereka pengen sekali untuk diakui. Nah, makanya di dalam materi seleksi itu kalau bisa dimudahkan. Karena ini tujuannya hanya untuk salah satunya adalah hanya untuk mengakses fasilitas-fasilitas yang disiapkan oleh kementerian ya, misalnya hutan, tanah ulayat dan lain-lain gitu. Itu maksud dan saya. Memang kaya juga ya, apalagi sekarang kita punya masalah jelas yang pertambangan dibuka di mana-mana gitu kan. Dan mereka diambil haknya tanahnya gitu kan gitu. Betul. Nah, itu makanya ini salah satu adalah kalau misalnya nanti dibuktikan apakah berani nggak ini provinsi ini kan dengan visi misi berani katanya itu ya. Nanti dibuktiin di sini. Betul. Ya kan apakah visi-visi ini merupakan salah satu instrumen berani kalau misalnya dia menetapkan ini. Nanti kan ini leading sektornya di gubernur untuk melakukan pendaftaran, pengakuan dan segala macamnya. Nah, di situ nanti dilihat keberanian gubernur. Apakah bukan pemerintah daerah ya, pemerintah daerah. Kan Pak Aris dan teman-teman itu sudah menyiapkan instrumen legislasinya. Yang pelaksanaannya itu nanti kan di pemerintah dan nanti di gubernur. PR-nya itu kan ada 38 wilayah yang harus diakui. Yang sudah ready, yang sudah siap instrumennya. Ya kan 38. Nah, itu tantangannya ada di wilayah-wilayah kawasan Hiup, kawasan Nah, itu berani nggak ini? Berani nggak ini berani adat kayaknya Pak Aristan. Berani kan banyak berani. Nah, itu berani nggak dianu oleh gubernur. Nah, kita lihat mudah-mudahan komitmennya pemerintah eksekutif sama seperti pemerintah legislatif yang betul-betul mendorong
percepatan pengakuan untuk POSEIR. Dan ini kan untuk sejahtera, ya, kan, untuk sejahtera ke masyarakat. Saya kan mungkin itu. Oke, baik. Saya ke Aristan. Kalau bicara berani, saat ini langkahnya luar biasa ya, berani. Tapi kan ketika kita bicara soal ke pemerintah provinsi nanti, itu kan akan ada masalah juga di situ. Maksud intinya bahwa bagaimana caranya ini memang benar-benar bisa diterapkan gitu. Ketika nantinya sudah di Toki Palu ini bisa diterapkan gitu. Karena jelas semua orang akan memantau ini gitu kan gitu. Nah, Kakak kira-kira sudah bisa dibayangkan seperti apa nanti ke depannya ini? Memang perjalanannya. Kita berharap ya Perda ini bisa implementatif ya sesudah ditetapkan sebagai Perda ya. Paling tidak nanti kita akan uji ya pada pengakuan terhadap 38 wilayah masyarakat adat yang lintas kota kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah hari ini kan gitu. Nah, kita berharap sesudah ditetapkan Perda ini kemudian ada ini ya, ada tindak lanjut ya tuh. Mulai dengan bagaimana meregistrasi 38 wilayah adat lintas kota kabupaten itu, kemudian ada verifikasi sampai dengan pengakuan, sehingga nanti kita membayangkan ke depannya itu masyarakat hukum adat kita ini memiliki legitimasi ya untuk mengolah ruang hidupnya, wilayah kelolanya kan gitu. Karena misalnya di PP yang mengatur tentang perhutanan sosial itu, masyarakat itu bisa mendapatkan hak izin untuk mengolah hutan desa kan begitu. Tapi dengan Perda ini masyarakat adat punya legitimasi untuk mengolah hutan adatnya kan begitu, kira-kira begitu. Itu satu. Yang kedua itu, nah dengan adanya Perda ini kita berharap ke depannya diimplementasikan sehingga masyarakat hukum adat mendapatkan perlindungan atas ini ya. Keberadaan mereka ya atau tidak lagi karena rentannya terhadap ekspansi ini investasi perkebunan sawit khususnya dan pertambangan akan begitu. Dengan Perda ini kita berharap pemerintah betul memberikan pengakuan dan pelindungan sehingga pemberian investasi izin kelola investasi pertambangan dan sawit itu tidak lagi berada di wilayah-wilayah masyarakat hukum adat itu kira-kira begitu. Ya, tapi kan, atau paling tidak bisa berdiri sejajar ini ya atau masyarakat adat kita ini dengan ini investasi perusahaan-perusahaan ini bisa bernegosiasi. Kami punya wilayah ada posisi bergening ya. Begitu. Tidak seperti selama ini pemberian izin itu di atas meja itu kan. Di atas peta kemudian tiba-tiba ada investasi sawit di belakang dapur masyarakat adat kita kan. Tiba-tiba ada konsesi pertambangan di halaman rumah masyarakat adat kita. Kita berharap tidak begitu lagi ke depannya kan begitu. Oleh karena kita bilang tadi bahwa sesudah ditetapkan, insya Allah akan ditetapkan tahun ini sebagai Perda, maka harus ada inisiatif itu kerjasama antara semua pihak ya, tidak hanya pemerintah tapi juga teman-teman di BRWA, teman-teman di Karamat, masyarakat adat itu sendiri untuk mulai memproses selanjutnya. Misalnya kalau BRWA itu punya datanya 38 wilayah masyarakat adat itu mulai diregistrasi itu kan. Kemudian ada proses selanjutnya verifikasi, validasi segala macam itu kemudian ditetapkan sebagai wilayah masyarakat adat sehingga pemerintah punya data juga. Punya petanya juga, tidak boleh lagi investasi di sini karena dia ada orang Golo. Tidak boleh lagi ada investasi di sini tanpa bicara dengan masyarakat karena di sini ada masyarakat adat misalnya. Kira-kira begitu. Oke, jadi begitu ininya ya. Nah, kalau nantinya akan ada berbenturan dengan satu kali lagi, berbenturan dengan aturan lain. Dalam artian mungkin kayak bank tanah itu kan juga melakukan mengklaim bahwa ini adalah tanah negara. Tidak boleh ada aturan yang menegasikan ya atau masyarakat adat ini apalagi kita sudah mengaturnya sampai pada tingkatan Perda ya atau di tingkat internasional pengakuan deklarasi masyarakat adat, kemudian ada banyak undang-undang, ada peraturan pemerintah, kemudian ada Perda, tidak boleh lagi semena-mena. Tidak boleh semena-mena. Betul. Baik, luar biasa perbincangan kita. Terima kasih banyak. Kita berharap bersama ini akan kita kawal ya. Kita kawal bersama dan kita berharap apa yang sudah diperjuangkan, ini sudah lama ya perjuangan ini yang saya dengar ya. Kita berharap zamannya beliau juga. Betul. Di Walhi mulai jatah beliau. Karena itu komitmen saya tetap mempercepat DPR ini. Saya ingatnya itu di 2007 itu sebenarnya deklarasi yang di UNRIP ya kalau tidak salah. Dan kita berharap ini akan jadi hal baru, angin segar bagi
saudara-saudara kita masyarakat adat tentunya. Baik, terima kasih banyak sudah hadir di sini bersama kami dan saya ucapkan terima kasih banyak buat Anda semua juga yang pastinya kita berharap apa yang kita bicarakan hari ini akan menjadi hal yang luar biasa ke depannya. Dan akhirnya saya Ratu Balkis undur diri. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.